Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Twi Rasa Pratama dengan NIM 2211031685. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan e-komik menggunakan aplikasi Canva Pro. Adapun langkah-langkah pembuatan e-komik yaitu yang pertama, menentukan cerita dalam komik. Yang kedua, menentukan jalannya cerita. Yang ketiga, membuat karakter atau tokoh. Yang keempat, membuat sampul komik. Adapun cerita dalam komik di sini adalah ragam bahasa lisan dan bahasa tulis. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui definisi ragam bahasa lisan dan bahasa tulis. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan ragam bahasa lisan dan bahasa tulis. Yang ketiga, mengetahui contoh kegiatan yang melibatkan penggunaan bahasa lisan dan bahasa tulis. Selanjutnya yaitu membuat petunjuk penggunaan komik. Yang pertama, perhatikan lingkaran dengan nomor di setiap percakapan. Nomor tersebut menunjukkan urutan percakapan. Yang kedua, angka yang dilingkari seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping menunjukkan nomor halaman. Yang ketiga, baca dan lihatlah komik ini mulai dari sisi kiri. Kamu juga bisa membaca komik ini bersama teman dan orang tuamu. Selanjutnya itu menyusun posisi halaman. Selanjutnya membuat komik berdasarkan cerita yang sudah ditentukan. Pada halaman 9 ada pembahasan materi mengenai perbedaan bahasa lisan dan bahasa tulis. Adapun eh, contoh kegiatan yang melibatkan penggunaan bahasa lisan dan ada contoh melibatkan penggunaan bahasa tulis. Selanjutnya di akhir komik setelah pemaparan materi melalui cerita selanjutnya dilaksanakan apresiasi mengenai materi yang sudah dipelajari melalui komik tersebut. Fior dan Yura terlupa untuk mempersiapkan diri jelang ulangan. Alanka dan Kenshi, sahabat baik mereka, mengajak keduanya untuk belajar bersama. Mempelajari materi yang akan diujikan pada saat ulangan. Apakah kalian ingat perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa tulis? Jika lupa, ayo baca kembali komik dari awal. Rajin pangkal pandai. Kemudian, pembuatan ringkasan materi dan mencantumkan sumber materi gambar, ilustrasi, dan background. Ringkasannya seperti di gambar. Dan adapun sumber materi yaitu sumber materi gambar, ilustrasi, dan background. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, selamat pagi nak. Baik, perkenalkan nama Bapak Ibu Twi Rasa Pratama. Bapak adalah mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kalau boleh tahu namanya anak siapa ya? Nama saya Nimade Darmayanti. Saya siswa kelas 5 SD. SD saya SDN 4 Beturiti. Ya, terima kasih. Apakah Lode sudah pernah belajar materi bahasa lisan dan bahasa tulis di sekolah? Sudah, Kak. Apa yang Lode ketahui mengenai bahasa lisan dan bahasa tulis? Sebenarnya saya sudah pernah belajar materi bahasa lisan dan bahasa tulis di sekolah, Pak. Akan tetapi waktu itu guru menjelaskan secara langsung dan bertele-tele sehingga saya tidak mengerti mengenai materi tersebut. Ya, lalu gaya belajar seperti apa yang Lode sukai? Saya suka belajar menggunakan bantuan teknologi Pak, seperti video animasi, komik digital, teka-teki digital. Lalu gaya belajar seperti apa yang Lode sukai? Saya suka menggunakan bantuan teknologi Pak, seperti video animasi, komik digital, karena hobi saya adalah membaca dan mendengarkan lagu dan musik Pak. Ya, pada saat belajar di kelas, ibu atau bapak guru sering menggunakan video atau gambar dalam menjelaskan?
Tidak pernah, Pak. Karena di sekolah saya tidak memiliki sarana yang memadai proses pembelajaran penggunaan teknologi. Baik, di sini Bapak merancang sebuah media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar Lode. Bapak merancang sebuah media pembelajaran komik digital berbantuan aplikasi Canva Pro dengan materi ragam bahasa lisan dan bahasa tulis muatan bahasa Indonesia kelas 5 dasar. Apakah Lode tertarik untuk menggunakan media yang Bapak rancang? Sangat bersedia, Pak. Baik, ini media yang Bapak rancang mengenai ragam bahasa lisan dan bahasa tulis. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mengetahui definisi ragam bahasa lisan dan bahasa tulis, mengidentifikasi perbedaan ragam bahasa lisan dan bahasa tulis, mengetahui contoh kegiatan yang melibatkan penggunaan bahasa lisan dan bahasa tulis. Adapun petunjuknya itu dia harus memperhatikan lingkaran dengan nomor di setiap percakapan. Nomor tersebut menunjukkan urutan percakapan. Nomor 2, angka yang dilingkari seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping menunjukkan nomor halaman seperti ini ya. Yang ketiga, baca dan lihatlah komik ini mulai dari sisi kiri bersama orang tuamu. Nanti Bapak akan kirimkan link tanpanya ya. Baik, ini contoh komiknya, bisa lo dibaca. Oh tidak, saya lupa bahwa kita memiliki jadwal ulangan hari. Baik, apakah Lode sudah memahami bahasa lisan dan bahasa tulis? Sudah, Pak. Jika sudah, apa itu bahasa lisan dan bahasa tulis? Bahasa lisan adalah bahasa yang diucapkan secara langsung oleh penutur kepada pendengar. Contoh penggunaan bahasa lisan yaitu berpidato dan berceramah. Sedangkan bahasa tulis adalah bahasa yang dibentuk dari susunan huruf. Contohnya menulis surat dan menulis puisi. Ya, Pak. Baik, terima kasih ya Lodi atas waktunya. Ya, Pak. Mohon maaf ya apabila Bapak ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan ya. Ya. Terima kasih atas waktunya.